Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar bahagia hari ini. Isu Timnas Indonesia keluar dari AFF semakin menggema, perwakilan AFF auto ketakutan melihatnya. Gimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya Timnas Indonesia keluar dari AFF sekarang juga? Jika kalian setuju, silahkan komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Wakil Presiden AFF, Francisco Geronimo, menyayangkan sikap supporter Garuda yang mendesak Timnas Indonesia keluar dari AFF karena banyak dirugikan dalam turnamen. Supporter tanah air geram seusai menyaksikan duel Indonesia melawan Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2023. Keputusan wasit dinilai selalu merugikan skuad Garuda Muda. Salah satunya ketika pemain Vietnam memukul bek Timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz, dalam pertandingan. Francisco pun memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut. Namun, dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada hal yang kurang pas, kurang diterima, kita akan bicarakan itu, kata Francisco. Lihatlah guys, AFF panik kan mau ditinggal Indonesia. Timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Berdasarkan jadwal yang sudah beredar, laga grup K bakal dibuka dengan laga Turkmenistan versus China Taipei. Laga tersebut bakal digelar pada 6 September 2023. Sementara Timnas U23 Indonesia sendiri baru memulai babak kualifikasi pada tanggal 9 September 2023. Tentu perbedaan jadwal ini membuat Nova Arianto dan staf pelatih Timnas U23 Indonesia lainnya bisa fokus untuk mengamati kelemahan dua calon lawannya tersebut. Nova Arianto optimistis bahwa skuad Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kami sangat beruntung karena Chinese Taipei dan Turkmenistan bertanding terlebih dahulu ya, ujar asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Sehingga kami bisa melihat kekuatan dari kedua tim tersebut dan kami bisa melihat apa taktik yang akan kami pakai. Tetapi kami harus optimistis bisa lolos dari fase grup ini, lanjutnya. Diwaspadai kedua tim tentunya, ujar Nova Arianto. Karena semuanya lolos kualifikasi dan pasti tim yang bagus. Saya lihat pemain lainnya dalam kondisi yang siap untuk pertandingan nanti, lanjutnya. Alhamdulillah kabar gembira. Isu Timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silakan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Sohu. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Sohu menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan EAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks.
Elkan Bagot turun kasta masuk timnas Indonesia U-23, media Inggris kebingungan. Pemanggilan back Ipswich Town Elkan Bagot ke timnas Indonesia U-23 untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024 membuat media Inggris TWTD terheran-heran. Back tengah The Blues, Elkan Bagot masuk skuad timnas Indonesia U-23 untuk kualifikasi Piala Asia U-23 pada September, tulis TWTD. TWTD bingung dengan pemanggilan Elkan Bagot ke skuad U-23. Maklum, Bagot sudah punya caps yang banyak di timnas Indonesia senior dan kali ini turun ke skuad U-23. Elkan Bagot 20 tahun sebelumnya telah mengoleksi 16 caps, mencetak 2 gol, akan tetapi kali ini dia masuk ke dalam skuad U-23. Jelas mereka. Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 menjadi event krusial buat timnas Indonesia U-23. PSSI akhirnya resmi lakukan hal hebat ini untuk hancurkan Vietnam dan AFF. PSSI akhirnya berencana melayangkan protes soal permainan kasar tim nasional Vietnam U-23 terhadap pemain timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF turut turun tangan membantu proses tersebut. Manajer Timnas Indonesia Endri Erawan pun menjelaskan jika PSSI akan melayangkan protes kepada AFF terkait permainan kotor tim berjuluk yang Golden Star Warriors. Betul, kami juga merasakan hal tersebut. PSSI sedang menganalisis seluruh pertandingan Piala AFF dan akan melayangkan surat protes ke AFF, namun secara informal, ujar Endri. Menurut Endri, perwakilan Indonesia di AFF, Maaike Ira Puspita turun tangan membantu jalannya proses tersebut. Untuk diketahui, Ira merupakan mantan wasekjen PSSI yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF periode 2022 hingga 2026. Video tentang pemain Vietnam yang menyikut dengan keras bagian belakang kepala Haikal sudah saya sampaikan juga kepada Wakil Presiden AFF, Ibu Ira, yang merupakan perwakilan dari Indonesia, terang Endri. Dan kita sangat menyayangkan wasit tidak jeli atas kejadian tersebut karena bisa membahayakan keselamatan pemain kita, sambungnya.